Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ketua kelasnya? Fatih. Oke, Fatih, tolong dikondisikan teman-temannya untuk berdoa terlebih dahulu ya. Silakan Fatih. Siap duduk yang rapi, tangan di atas meja. Siap membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Aku rela Allah Tuhanku, Islam agamaku, Muhammad nabiku. Ya Allah, tambahkanlah ilmu dan kecerdasanku. Amin ya rabbal alamin. Sadaqallahul azim. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Fatih, silakan duduk kembali. Nah, oke. Selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Kelasnya juga rapi ya, bersih, baik, bagus. Nah, sebelum itu, Ibu mau cek kehadiran kalian dulu ya. Yang namanya Ibu panggil, tolong angkat tangannya atau bilang hadir. Oke? Adek Naila, Alifki, Aulia, Bagas, Diana, Fatih, Hadir. Gladys, Idris, Ilham, Jihan, Kansa, Maimai, Najma, Naura, Oriza, Pasa, Rafael, Raihan. Mana Raihan? Oke. Raihana, Fikri. Oke, alhamdulillah hari ini bisa hadir semua. Nah, seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran kita di pagi hari ini, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kalian, kita nyanyikan lagu Garuda Pancasila terlebih dahulu ya. Untuk itu, dipersilahkan berdiri dulu. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila rasa negara, rakyat adil makmur sentosa. Nikmati bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, terima kasih. Disilahkan untuk duduk kembali. Nah,
Oke. Agar pembelajaran kita di pagi hari ini dapat berjalan dengan baik, maka kita butuh yang namanya kesepakatan bersama dulu ya. Oke, Ibu sudah punya nih kesepakatan bersamanya. Yang pertama itu tidak diperkenankan mengobrol saat belajar. Yang kedua, tidak diperkenankan untuk berlalu lalang saat KBM berlangsung. Yang ketiga, mampu menghargai dan menghormati sesama teman. Dan yang keempat, ikut aktif dalam kegiatan berkelompok. Bagaimana? Apakah setuju dengan kesepakatan ini? Setuju. Baik. Nah, sebelum memulai, agar kalian bertambah semangat belajarnya, Ibu akan berikan jargon tepuk kelas 5 terlebih dahulu ya. Ibu kasih contoh dulu ya. Tepuk kelas 5. Kelas 5. Kami kelas 5. Anak kita. Anak hebat. Sopan santun. Berprestasi. Kelas 5. Sang juara. Yes, yes, yes. Oke. Sekali lagi ya. Yang lebih semangat. Tepuk kelas 5. Kelas 5. Kami. Kelas 5. Anak pintar. Anak hebat. Sopan santun. Berprestasi. Kelas 5. Sang juara. Yes, yes, yes. Oke, terima kasih. Nah, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu melalui kegiatan berdiskusi bersama kelompok gaya belajar, nanti kalian itu diharapkan mampu menganalisis peran makhluk hidup serta dapat menyimpulkan hubungan antar makhluk hidupnya yang kemudian akan didesain berdasarkan gaya belajar kelompok masing-masing, kemudian nanti kalian presentasikan di depan ya. Oke. Nah, sebelumnya kita sudah mempelajari materi mengenai cahaya dan sifat-sifatnya ya. Masih ingat? Oke. Salah satu manfaat cahaya itu bagi kita adalah untuk penglihatan. Kita bisa melihat benda-benda yang ada di sekitar kita karena adanya cahaya. Oke. Nah, cahaya matahari ini banyak sekali manfaatnya. Selain untuk kita manusia ataupun hewan, cahaya matahari juga bermanfaat bagi tumbuhan. Nah, coba sekarang kalian baca pertanyaan ada di slide ini ya. Coba dibaca bersama-sama. Apakah fungsi cahaya matahari bagi tumbuhan? Nah, siapa yang bisa menjawab? Silakan Pati. Cahaya matahari berfungsi sebagai sumber energi agar tumbuhan bisa membuat makanannya sendiri. Oke, hebat. Siapa lagi yang mau? Oke, Ilham. Baik, coba Ilham. Cahaya matahari berfungsi agar tanaman tetap subur dan tidak kering. Oke, bagus. Nah, sekarang Ibu punya gambar. Perhatikan gambar yang ada di depan layar ya. Coba kalian analisis. Perhatikan, ada apa sajakah gambar di dalam gambar tersebut? Hewan apa sajakah? Siapa yang mau menjawab? Boleh? Ada rumput, belalang, tikus, ular, elang, matahari, dan jamur. Oke, bagus. Kira-kira apa yang akan terjadi pada makhluk-makhluk tersebut ya? Siapa? Boleh, Kansa. Oh iya, maaf Fikri. Tikusnya ingin dimakan ular. Tikusnya dimakan ular. Ada lagi yang mau menjawab? Baik, makasih ya. Coba ya. Elangnya ingin memakan ular. Elangnya ingin memakan ular. Oke, bagus. Nah, untuk memperdalam lagi pengetahuan kalian mengenai apa ya yang kira-kira akan terjadi pada makhluk-makhluk tersebut, Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok.
ya, berdasarkan hasil asesmen yang telah kalian kerjakan kemarin. Untuk nama-namanya yang disebutkan, nanti kalian berkelompok di yang ibu ini ya, tunjuk ya tempatnya ya. Untuk kelompok visual, ada Ilham, Fikri, Raihan, Kansa, dan Alifki. Tempatnya di sini boleh berpindah yang tidak ada dalam kelompok. Untuk kelompok auditori 1, tempatnya di sebelah kiri ya. Ada Raihana, Najma, Maimai, Pasa, dan Jihan. Silahkan yang tidak disebutkan dalam kelompok boleh berpindah dulu. Untuk auditori 2, tempatnya di sini ya. Ada Bagas, Naura, Aulia, Oriza, dan Diana. Nah, yang di sini kelompok kinestetik Fatih, Adek Naila, Rafael, Idris, dan Gladys. Apakah sudah duduk bersama kelompoknya? Ya. Baik. Sebelum kita memulai kegiatan berdiskusi bersama, kita mainkan dulu game ice breaking ya, biar tambah semangat. Nah, gamenya itu tembak door. Ya. Oke. Ibu kasih contoh terlebih dahulu ya. Kalau ibu bilang door, 1 kali kalian jawab nggak kena. Begitu, bisa? Kalau ibu bilang door, 2 kali bilang nggak kena, ya. Yang ditunjuk itu yang jawab ya. Kalau ibu bilang 3 kali door, jawabannya Bisa diikuti? Oke, siap ya. Konsentrasi. Konsentrasi. Door. Jangan ngelamun ya. Ulangi. 1, 2, 3. Konsentrasi. Door. 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 2 kali. Iya, konsentrasi sayangku. Door. 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 Oke, sip. Tepuk tangan dulu buat kalian. Baik, Ibu akan bagikan lembar kerjanya terlebih dahulu ya. Untuk kelompok visual. Untuk kelompok auditori. Kelompok kinestetik. Dan kelompok auditori 1. Oke, apakah semuanya sudah dapat? Ya. Silakan diisi terlebih dahulu nama kelompoknya. Sambil diisi, sambil didengarkan ya. Penjelasan dari Ibu mengenai langkah-langkah pengerjaan LKPD. Nah, untuk kelompok visual tolong dengarkan Ibu terlebih dahulu. Ya, pengerjaannya nanti kalian itu di situ ada studi kasus ya, studi kasus. Nanti kalian baca terlebih dahulu, habis itu nanti ada 2 soal. Ya. Di situ kalian jawab. Nah, untuk soal yang terakhir itu nanti kalian buat desain sederhana atau gambar sederhana mengenai jawaban pada soal yang pertama. Apakah sudah paham? Ya. Oke. Untuk kelompok auditori. Kelompok auditori tolong perhatikan terlebih dahulu ya. Kelompok auditori sama ya. Ada kasus juga yang harus kalian baca dulu ceritanya. Nanti ada 2 pertanyaan, kalian jawab. Nah, untuk pertanyaan yang terakhir itu, kalian buat lirik lagu berdasarkan hasil jawaban diskusi pada yang nomor A. Ya, poin A ya. Sampai sini paham? Ya. Oke, untuk kelompok kinestetik,
Kelompok kinestetik juga sama ya. Kalian menyelesaikan kasus terlebih dahulu. Setelah itu, nanti kalian akan membuat diorama berdasarkan susunan atau jawaban yang telah kalian diskusikan pada poin A ya. Apakah paham? Oke, kalau sudah paham boleh dikerjakan. Boleh dibagi-bagi ya gambarnya ya, biar cepat. Nih. Silahkan dikerjakan. Ibu kasih waktu 15 menit. Nah, yang ini nanti kalian kerjakan ya, terus dijawab. Yang nomor 2-nya itu nanti kalian buat gambar di sini. Oke, sudah bagus itu ya. Ya. Nomor 1-nya sudah dikerjakan? Oke. Nanti kalian buat liriknya berdasarkan ini ya, yang poin yang A ya. Ya. Boleh ya. Boleh ini dibantu ya. Ini kamu dikasih ini double tipnya ditempelkan di sini. Boleh dipotong. Ya, yang pertama kalian udah jawab belum? Kalau sudah, silakan di sini kalian buat lirik lagunya ya. Bagaimana untuk kelompok visual? Ada kesulitan tidak? Untuk dibantu temannya ya, itu ada yang kasih warna dipulas, itu biar bagus warnanya ya.
Bagaimana? Ada kesulitan? Nanti kamu nempelinnya jangan seperti itu ya. Ini sobek jadinya. Nih, tapi begini. Mana coba lagi dibantu sini. Jangan dari yang tengah dulu, dari yang ujung dulu. Ya. Ini bisa rada mundur mungkin, biar nggak terlalu. Ini. Kalau ada yang mau ditanyakan, nanti acungkan tangan ya. Waktunya 5 menit lagi ya untuk diskusi ya. Bagaimana? Nama kelompoknya jangan lupa ditulis ya. Kalau sudah tidak ada berarti sudah habis. Oke.
Ini sudah tidak ada lagi. Yang ini ditebalkan ya, kalau bisa ya, biar kelihatan. Dua menit lagi ya. Ini kalau sudah tolong dirapikan ya mejanya ya. Dikumpulkan sampah-sampahnya. Bagaimana, ada kesulitan tidak? Satu menit lagi ya. Silahkan nanti kalian tentukan siapa yang akan mempresentasikan ya. Oke, sebelum kita memulai presentasi, kita akan main game ice breaking terlebih dahulu ya. Namanya itu game tepuk prok ngedor. Seperti biasa, Ibu kasih contoh terlebih dahulu ya.
Baru nanti kalian ikuti, oke? Tepuk prok ngek dor. Kalau ibu bilang tepuk 1, prok ngek dor. Tepuk 2, prok ngek dor dor. Tepuk 3, prok ngek dor dor dor. Oke, bisa diikuti? Oke. Ulangi ya, tepuk prok ngek dor. Belum. Tepuk 1, prok ngek dor. Tepuk 2, prok ngek dor dor. Tepuk 3, prok ngek dor dor dor. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu buat kalian. Nah, sekarang ibu mau yang presentasi pertama itu dimulai dari kelompok visual. Silakan kepada kelompok visual untuk maju ke depan. Agak maju ke depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok visual ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Pada suatu hari di pagi yang sangat cerah di Desa Sukajaya, Kecamatan Sukamaju, terdapat sungai yang sangat bersih. Masyarakat di Desa Sukajaya sangat menjaga kebersihan lingkungan sekitarnya sehingga keaslian alamnya yang sangat indah. Ketika kita berjalan-jalan di sekitaran sungai, kita bisa melihat kehidupan yang ada di dalamnya, dan di dalam air sungai yang sangat jernih terdapat sekumpulan hewan-hewan air yang sedang lalu lalang. Bisa kita lihat pada gambar di bawah ada hewan udang, ikan, dan buaya. Selain itu ada tumbuhan seperti lumut, rumput, pohon, dan jamur. Yang lain boleh diperhatikan ya. Lumut dimakan udang, udang dimakan ikan, ikan dimakan buaya, buaya pun mati diuraikan dengan jamur. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan, boleh Jihan. Apakah yang akan terjadi apabila air sungainya tercemar? Silahkan untuk kelompok visual untuk menjawab pertanyaan dari temannya. Apabila air sungai tercemari, maka hewan-hewan yang berada di dalam sungai akan mati. Oke, ada lagi yang mau menjawab? Baik. Ada lagi pertanyaannya? Oke, baik. Silakan ditutup terlebih dahulu kelompok visual. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apresiasi. Keren. Keren. Oke, terima kasih. Untuk presentasi yang kedua yaitu dari kelompok auditoris 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok auditori 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sudah menjadi ciri khas dari suatu pedesaan bahwa mayoritas penduduknya adalah bermata pencaharian sebagai petani. Pada suatu ketika di pagi hari dengan terik cahaya matahari yang masih malu-malu untuk menampakkan diri, para petani dengan rasa penuh semangat mendatangi sawah-sawahnya. Karena sebentar lagi akan memanen padi mereka, namun setelah sampai di sawah, tampaklah wajah mereka tercengang. Terlihat ladangnya padinya hancur dan hanya menyisakan sedikit saja. Setelah para petani menelusuri sawah-sawahnya, ditemukan adanya bangkai tikus yang bertebaran.
analisil tak apakah yang telah terjadi pada padi dan tikus tersebut diskusikan bersama kelompokmu. Padinya habis dimakan tikus, tikusnya kekenyangan tidak bisa lari cepat, akhirnya dimakan ular, ularnya juga kekenyangan, kemudian dimakan elang, elangnya mati, diuraikan oleh jamur. Pertanyaan yang kedua. Di mana padi-padi saya? Padi-padi saya dimakan sama tikus. Mana di mana tikus-tikus itu? Tikus-tikus itu dimakan sama ular. Ular dimakan elang, elangnya sudah mati, menjadi pupuk bagi tanaman padi. Ular dimakan elang, elangnya sudah mati, rantai makanan, ayo kita pelajari. Oke, bagus sekali ya lagunya ya. Ada yang mau ditanyakan? Jumlah tikus akan menjadi. Bagaimana jika di sawah tidak ada ular? Apa yang akan terjadi? Jumlah tikus akan menjadi banyak dan padi-padinya akan dimakan oleh tikus sehingga para petani menjadi rugi. Baik, ada yang mau mencoba menjawab lagi? Tidak ada. Ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, kalau tidak ada silakan kelompok auditori untuk ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apresiasi. Wow, keren. Wow, keren. Oke, silakan duduk kembali untuk kelompok auditori. Terima kasih. Selanjutnya untuk kelompok kinestetik. Agak maju ya, jangan mepet ke papan tulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kinestetik akan mempresentasikan yang kami diskusikan. Dibaca. Daerah pegunungan terkenal dengan banyaknya pepohonan yang rindang dan asri. Beberapa wilayah hutan juga ada yang belum terjemah oleh masyarakat sehingga masih diragukan keamanan untuk melintasi daerah hutan tersebut. Ketika kelompok pemuda yang ingin mendaki ke puncak gunung Ciremai melintasi jalan pendakian yang berdampingan dengan wilayah hutan yang belum terjemah tersebut. Mereka melihat adanya kumpulan hewan seperti rusa, serigala, dan harimau di balik perumputan. Analisis apakah yang terjadi pada kumpulan hewan tersebut diskusikan bersama kelompokmu. Di sini ada rumput yang dimakan oleh rusa. Rusa pun kekenyangan. Agak maju ya, maju biar yang lainnya biar kelihatan ya. Rusa pun dimakan oleh serigala. Serigala pun kekenyangan dan dimakan harimau. Harimau pun mati dan diurai oleh dekomposer. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Apabila harimau diburu oleh manusia, apa yang akan terjadi pada rantai makanan tersebut? Yang akan terjadi pada rantai makanan tersebut adalah serigala akan menjadi konsumen tingkat puncak dan populasinya akan semakin banyak. Baik, ada lagi yang mau mencoba menjawab? Oke, ada pertanyaan lagi? Oke, silakan ditutup terlebih dahulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apresiasi. Wow, keren. Wow, keren. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali kelompok kinestetik. Bagus sekali ya hasil karyanya ya. Dan untuk kelompok yang terakhir boleh kelompok auditori 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kami dari kelompok auditori akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sudah menjadi ciri khas pada suatu perdesaan bahwa mayoritas penduduknya adalah permata pencarian berbagai petani. Pada suatu ketika di pagi hari, dengan terik cahaya matahari yang masih malu-malu untuk menampakkan dirinya, para petani dengan rasa penuh semangat mendatangi sawah-sawahnya dengan sebentar lagi akan memanen padi mereka. Namun setelah sampai di sawah, tampaklah wajah mereka tercengang melihat ladang padinya hancur dan hanya tersisa sedikit saja. Setelah para petani menelusuri sawah-sawahnya, ditemukan adanya bangkai burung yang bertebaran. Analisislah apakah yang terjadi pada padi dan burung tersebut. Diskusikan bersama kelompokmu. Padinya dimakan burung, burungnya kekenyangan tidak bisa terbang, kemudian dimakan oleh ular, ularnya dibawa terbang sama burung elangnya dimakan ular, terus jatuh dan meninggal. Bangkai elangnya diurai oleh jamur. Buatlah sebuah lirik lagu berdasarkan jawaban kelompok kalian. Oke, nah sebelum kelompok auditori 1 bernyanyi, nanti kita iringi dengan tepuk tangan ya, biar ramai. Oke, yuk 1, 2, 3. Ayo kawan kita belajar mengenal rantai makanan di sawah. Ada padi dimakan burung, burungnya terbang dipatok ular. Ular mati dimakan elang, elangnya jatuh kekenyangan. Terus diurai oleh dekomposer, itulah proses rantai makanan. Oke, boleh 1 kali lagi? Yuk dinyanyikan 1 kali lagi ya. 1, 2, 3. Ayo kawan kita belajar mengenal rantai makanan di sawah. Ada padi dimakan burung, burungnya terbang dipatok ular. Ular mati dimakan elang, elangnya jatuh kekenyangan. Terus diurai oleh dekomposer, itulah proses rantai makanan. Oke, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada boleh ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apresiasi. Wow, keren. Wow, keren. Oke, silakan duduk kembali. Oke, hasilnya bagus-bagus semua ya. Keren-keren, hebat. Nah, untuk memperdalam pengetahuan kalian mengenai materi yang kita bahas hari ini, Ibu akan berikan 1 kasus lagi ya. Nah, Ibu punya namanya papan ranam. Apa sih Bu papan ranam itu? Papan ranam itu singkatan dari papan rantai makanan. Nah, ceritanya itu Ibu punya lahan. Lahannya itu Ibu tanami sama sawi. Nih, sawi ya. Sawinya itu Ibu beri pupuk, jadinya subur. Banyak sawinya, bagus-bagus. Akhirnya mendatangkan apa? Ulat. Ini sawi ya. Sawi ini sebagai produsen. Ya, produsen. Kenapa disebut produsen? Karena bisa menghasilkan makanannya sendiri. Oke, pintar. Sawinya dimakan sama ulat. Ulat nih ya. Ulatnya gemuk soalnya sawinya bagus-bagus. Ulat di sini sebagai
konsumen. Ya, konsumen. Kenapa Bu sebagai konsumen? Karena siapa yang tahu? Karena tidak bisa membuat, iya pintar. Konsumen. Nah, karena ulat ini yang pertama makan sawi atau yang makan produsen, berarti dinamakan konsumen tingkat 1. Setelah ulat, ini ulatnya gemuk-gemuk nih. Ya, datanglah ayam, kokok petok gitu ya. Kokok petok gitu. Ih, katanya lihat ulatnya gendut-gendut, gemuk-gemuk, jadi pengen makan. Akhirnya dimakan tuh. Patok. Dimakan sama ayam. Ayam ini sebagai konsumen kedua. Nah, setelah itu datanglah elang. Elangnya menerkam ayam. Elang ya. Elang sebagai konsumen betul, konsumen ketiga. Nah, habis itu elangnya karena kekenyangan habis makan ayam yang gemuk, akhirnya dia jatuh terus meninggal. Elang diuraikan oleh jamur. Jamur di sini dinamakan dekomposer. Nah, bangkai dari elang ini nanti sebagai pupuk dari subur tanah yang subur ya. Nah, oke. Hubungan ini makan dan dimakan itu dinamakan dengan rantai makanan ya. Konsumen mendapatkan energi itu dari hasil makan makhluk yang lain. Sedangkan produsen mendapatkan sumber energi dari matahari. Tuh ya. Jadi produsen itu tidak membutuhkan atau tidak memakan makhluk lain ya. Jadi bisa memproduksi makanannya sendiri. Oke, sampai sini paham? Ada yang ditanyakan? Oke, Ibu kasih tampilkan video ya. Untuk memahami lebih dalam lagi, silakan kalian duduk dengan santai, cari posisi yang santai, dengarkan dan perhatikan tampilan yang Ibu tampilkan ya. Hai, aku Gigi, seorang pemilih. Aku akan mengajak kalian menggunakan baik. Ayo ikuti aku. Tahukah kalian bahwa hidup seperti hewan, tumbuhan, dan manusia harus melewati peristiwa makan dan memakan agar selalu hidup untuk memenuhi kebutuhan energi mereka. Proses inilah yang kemudian membentuk rantai makanan. Di dalam rantai makanan, setiap makhluk hidup memiliki peran masing-masing, yaitu sebagai produsen ataupun konsumen. Tumbuhan adalah produsen. Mereka bisa menghasilkan makanannya sendiri. Mereka adalah alat dari rantai makanan. Sementara hewan dan manusia adalah konsumen. Mereka tidak bisa menghasilkan makanan sendiri, sehingga membutuhkan penduduk atau hewan lain sebagai makanan. Konsumen yang memiliki tumbuhan disebut herbivore.
Konsumen yang memakan hewan lain disebut carnivore, seperti kucing, ular, dan lainnya. Lalu, konsumen yang memakan buah-buahan dan buah-buahan disebut omnivora, seperti anjing, ayam, dan manusia. Menurut saya kan, sebagai pemakan sosial, jangan lupa untuk mengambil hidup kamu di sekitarmu dan cari makna dalam lingkunganmu. Sampai jumpa lagi. Oke. Bagaimana videonya, seru ya? Nah, pembelajaran kita pada pagi hari ini sudah sampai di ujung ya, sudah pada di akhir. Ada yang bisa membuat kesimpulan? Oke, Fatih, boleh. Kesimpulannya kita belajar tentang rantai makanan. Rantai makanan. Rantai makanan itu apa sih, Fatih? Peristiwa dimakan dan dimakan. Iya, makan dan dimakan ya. Oke, ada lagi yang mau mencoba? Oke, betul ya apa yang dikatakan oleh Fatih. Bahwa rantai makanan adalah proses hubungan makan dan dimakan ya. Apabila ada salah satu dari makhluk hidup tersebut mengalami kendala seperti yang tadi diburu manusia, terus airnya tercemar, itu kan menyebabkan ekosistemnya menjadi terganggu ya. Sehingga alangkah lebih baiknya kita harus menjaga lingkungan di sekitar kita. Oke, bisa dipahami? Iya. Sekarang Ibu akan bagikan soal evaluasi ya. Soal evaluasi ini dikerjakan sendiri, tidak boleh mencontek, dan jangan lupa diisi nama dan nomor absen ya. Pilihan ganda, ingat kalau pilihan ganda itu dipilih salah satu saja, ya, jangan disilang semua. Bisa dipahami? Bisa. Oke, silahkan dikerjakan. Kalau ada yang tidak dipahami, boleh ditanyakan ya, acungkan tangan terlebih dahulu. Waktunya 12 menit ya.
Dipahami dulu ya kalimatnya ya, jangan terburu-buru. Baik yang sudah, silakan diperiksa kembali terlebih dahulu ya. Barangkali ada pertanyaan yang terlewat. Waktunya masih 6 menit lagi. Jangan terburu-buru ya. Fatih dan Rafael, silakan diperiksa kembali dulu. 5 menit lagi ya. Diperiksa dulu namanya, barangkali tertinggal, belum diisi. Nomor absen jangan lupa.
Ini boleh ditaruh di depan saja ya, biar tidak. Apakah ada yang ditanyakan? Tidak, paham semua ya berarti ya? Tiga menit lagi ya. Untuk kelompok kinestetik tolong ininya dijadikan satu ya. Jangan berserakan di atas meja. Silakan diperiksa kembali terlebih dahulu. Diperiksa terlebih dahulu ya. Barangkali ada yang terlewat soalnya. Ya. Baik, kalau sudah boleh dikumpulkan. Ya, boleh dikumpulkan. Oke, silakan dikumpulkan. Iya, Bu. Ya, dikumpulkan semua. Oke. Terima kasih. Baik, sudah dikumpulkan semua? Oke. Pembelajaran kita sudah selesai ya? Iya, setelah melalui kegiatan-kegiatan yang tadi kalian lewati, bagaimanakah perasaan kalian? Senang. Oke, kenapa? Seru. Oh iya. Oke, iya sebentar. Iya, nanti jangan lupa kalian belajar materi yang selanjutnya ya. Iya, agar lebih menyenangkan nanti ya. Nah, sebelum menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu ada lagu dulu, yaitu Cicak-Cicak di Dinding ya. Pada tahu lagunya itu? Oke, kalau tahu, Ibu minta kalian berdiri terlebih dahulu ya. Oke? Yang semangat ya nyanyinya ya. Oke, nanti kita nyanyi 2 kali. Oke? Boleh sambil tepuk tangan biar lebih meriah. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang
lagi. Sekali lagi ya. Yang lebih meriah lagi dong. Lebih meriah lagi ya. Satu, dua, tiga. Cicak-cicak hidup, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, satu ditambah. Cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, satu ditambah. Oke, kasih tepuk tangan dulu buat kalian semua. Oke, dipersilakan untuk duduk kembali. Nah, silakan dirapikan dulu buku, kertas, tempat pensilnya dimasukkan terlebih dahulu ke dalam tas ya. Boleh nanti sambil ini ya, sambil keluar ya, nanti saja. Duduk dulu, kita nanti berdoa terlebih dahulu ya. Sudah dirapikan semua? Ini guntingnya tolong dimasukkan ya. Baik, sudah rapi semua? Jangan sampai ada yang tertinggal ya. Untuk ketua kelasnya, Fatih boleh dipimpin doanya terlebih dahulu. Siap duduk yang rapi, tangan di atas meja. Siap membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Wasrinal sanal fi husrin alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bis haqqi wa tawasau bis sabari. Sadaqallahul azim. Risalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Fatih, silakan duduk kembali. Oke, Ibu akhiri ya pembelajaran pada pagi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.